you seeing this? Halo guys, selamat datang di Yutma Purni, yo apa kabare? Oke, kali ini kita akan mengalur film yang berjudul Prometheus. Nah, film ini menceritakan sekelompok ilmuwan yang mencari siapa pencipta kehidupan di bumi. Nah, apakah mereka berhasil? Yuk tanpa lama-lama, sak api-api wong yen awehi pitulung kanthi cara dedemitan. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberi pertolongan secara sembunyi-sembunyi. Pasang headset kalian, kita ke alur cerita filmnya. Let's go. Film diawali dengan diperlihatkannya planet bumi miliaran tahun lalu. Kala itu belum ada kehidupan sama sekali di bumi. Terlihat air dan pegunungan yang begitu cerah dan indah belum terjamah sedikit pun. Kemudian muncullah pesawat luar angkasa yang begitu besar dan sepertinya meninggalkan satu anggotanya untuk tinggal di planet bumi. Dia berdiri di pinggir air terjun dan terlihat meminum cairan aneh berwarna hitam. Kemudian seluruh sel-sel tubuhnya hancur, lalu dia mati dan terjun ke jurang air dan hancur berkeping-keping. Kemudian sisa-sisa selnya kembali menjadi sel-sel baru yang diduga kuat ini adalah awal mula terciptanya kehidupan. Kemudian cerita beralih ke beberapa miliar tahun kemudian, di mana para ilmuwan dan arkeolog tengah mencari artefak-artefak kuno. Wanita ini bernama Elizabeth. Dia menemukan sebuah gambar-gambar di dinding. Dia bersama kekasihnya yang bernama Charlie pun terlihat begitu takjub dengan penemuan mereka. Di gambar itu terlihat seperti orang sedang menunjuk sebuah planet. Kemudian scene beralih ke luar angkasa. Terlihat sebuah kapal penelitian yang amat besar dan sangat canggih yang bernama Prometheus. Kapal ini membawa 10 awak. Di kapal itu terdapat sebuah robot canggih yang bernama David. Dia bertugas mengontrol pesawat itu selagi para awak kapal yang lain tertidur di sleeping chamber. Sleeping chamber ialah sebuah alat untuk menidurkan manusia untuk jangka waktu yang sangat lama, supaya manusia tidak kehabisan umur di perjalanan yang panjang. David dirancang khusus untuk memiliki kemiripan sebagai manusia dan diprogram untuk mempelajari berbagai macam hal yang baru tak terkecuali bahasa-bahasa yang ada di dunia. Singkat cerita, perjalanan mereka akhirnya mencapai tujuan di mana para awak kapal mulai dibangunkan setelah kurang lebih 2,5 tahun tertidur. Ekspedisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sosok engineer atau sang pencipta kehidupan di bumi benar-benar ada. Dan berdasarkan artefak-artefak yang ditemukan di penjuru dunia, semua lukisan itu mengarah kepada satu planet, yaitu planet yang akan mereka tuju. Dan setelah diteliti dari kejauhan, planet itu memiliki tekstur dan atmosfer yang hampir mirip dengan planet bumi. Kemudian diperlihatkan sosok kakek tua. Dia adalah pemilik perusahaan Wilan yang telah mendanai ekspedisi tersebut. Kemudian mereka pun memasuki atmosfer planet tersebut. Terlihat keadaan alam yang luar biasa. Lalu mereka melihat sebuah lintasan panjang dan mereka yakin itu tidak dibuat secara alami. Atau dengan kata lain, jalan panjang itu sengaja dibuat untuk pesawat. Para ekspeditor pun termasuk Elizabeth dan juga Charlie bersiap untuk eksplorasi sebuah bangunan yang mirip dengan kubah. Mereka menggunakan baju khusus yang kaya akan oksigen karena di luar kadar karbon lebih banyak dibanding oksigen. Mereka pun berangkat dengan menggunakan rover dan juga kendaraan canggih lainnya. Prometheus? Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa ruangan itu berongga dan memiliki banyak lorong yang bisa membuat mereka tersesat. Maka dari itu, salah satu ilmuwan lain mengeluarkan sebuah alat untuk memetakan setiap lorong yang akan mereka lewati. Kemudian mereka sampai di sebuah lorong yang basah dan kadar oksigen di sana anehnya menunjang kehidupan. Charlie pun memberanikan diri untuk membuka helmnya. Dan benar saja, di sana mereka bisa bernafas seperti biasa. Setelah beberapa waktu, mereka menelusuri lorong-lorong di sana masih belum nampak tanda-tanda kehidupan. Hingga si robot David menemukan sebuah tulisan yang aneh yang terukir di dinding dengan cairan hijau yang aneh. Karena dirancang untuk hal itu, David pun tiba-tiba mengetahui cara mengaktifkan tulisan tersebut menggunakan cairan yang tadi dan muncullah sebuah hologram. Hologram tersebut menampakkan para penghuni tempat ini. Terlihat mereka seperti berlari dari kejaran sesuatu. Elizabeth dan kawan-kawan pun mengikuti kemana berakhirnya hologram tersebut. Dan mereka dituntun kepada sebuah pintu yang besar dan di sana terdapat mayat raksasa berbentuk manusia. Kemudian salah satu awak kapal pun memilih untuk kembali ke pesawat karena dia merasa ngeri dengan apa yang mereka
mereka temukan. Dia pun mengajak satu rekannya untuk ikut pulang. Kemudian Elizabeth menyuruh rekannya yang lain untuk mengecek kadar karbon di tubuh mayat tersebut guna mengetahui berapa lama makhluk ini telah mati. Ternyata makhluk ini sudah mati sekitar 2000 tahun yang lalu, yang berarti kejadian hologram tadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemudian si David mampu membuka pintu ruangan lain dan terlihat potongan kepala makhluk tersebut. Elizabeth berencana membawa kepala tersebut untuk diteliti. Di dalam ruangan tersebut terlihat banyak sekali guci-guci aneh dan patung raksasa yang mirip dengan manusia. Kemudian di tanah pun terlihat seperti cacing yang mirip dengan cacing yang ada di bumi. Ketika mereka sedang asyik memperhatikan lukisan-lukisan di tembok, tiba-tiba di luar terjadi badai yang memicu perubahan temperatur dan udara di dalam ruangan tersebut yang menyebabkan lukisan memudar. Mereka diperintahkan untuk segera pergi dari tempat itu karena badai ini bercampur dengan kerikil tajam yang akan mengoyak baju yang mereka gunakan. Mereka pun bergegas untuk pulang ke pesawat dan Elizabeth pun cepat-cepat mengamankan kepala yang tadi, dan tanpa diduga David pun mengemasi salah satu guci yang ada di sana. Setelah mereka pergi, terlihat guci-guci yang ada di sana mulai mengeluarkan cairan hitam yang meluber dan dimakan cacing-cacing yang ada di sana. Terlihat badai begitu mengerikan yang di dalamnya banyak sekali kerikil-kerikil tajam. Lalu ketika sesaat sebelum masuk ke pesawat, kepala bawaan Elizabeth tadi terjatuh. Elizabeth memaksakan untuk mengambilnya. Dia pun terhempas badai yang mengerikan itu. Beruntung dia masih tersangkut di kaki-kaki kapal dan berhasil diselamatkan oleh David. Di sisi lain, dua orang tadi yang memutuskan untuk pulang duluan ternyata mereka malah tertinggal di dalam kubah tersebut dan terjebak di sana hingga badai selesai. Di dalam pesawat, Dr. Elizabeth dan yang lainnya pun lalu meneliti kepala yang mereka temukan dan ternyata bentuk sebenarnya bukan seperti itu. Terdapat cangkang yang ternyata itu adalah helm luar angkasa. Terlihat kepala botak berjamur yang mirip sekali dengan manusia. Lalu mereka menggunakan alat canggih yang membuat perubahan pada struktur kulit kepala itu. Perlahan-lahan mata kepala tersebut mulai terbuka dan seperti akan pecah, dan mereka pun langsung mengkarantina kepala itu. Elizabeth pun mengambil sampel DNA untuk diteliti. Ternyata DNA makhluk itu dan DNA manusia sangatlah cocok. Mereka semua terkejut, ternyata benar makhluk inilah yang memulai pembentukan kehidupan manusia di planet bumi. Di sisi lain, David membongkar isi guci tadi dan menemukan seperti botol kaca dengan cairan berlendir di dalamnya. Di dalam botol itu terdapat cairan hitam yang terdapat banyak sekali mikroorganisme. David pun berkata, hal besar selalu berawal dari hal yang kecil. Karena David dirancang untuk terus belajar, maka nalurinya menuntunnya untuk mencoba mengembangkan cairan itu dengan cara memasukkan cairan itu ke dalam minuman yang akan diberikan kepada Charlie. Namun sebelumnya mereka berbincang-bincang tentang creation atau penciptaan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dan kenapa manusia menciptakan robot? Sambil mabuk, Charlie menjawab, ya mungkin karena mereka bisa menciptakan. Kemudian setetes cairan yang sudah dicampur minuman diminum oleh Charlie. Charlie menghampiri Elizabeth dan sedikit berbincang-bincang dan menceritakan bahwasanya makhluk itu mempunyai DNA yang sama persis dengan manusia. Dan di sini kita diberitahukan bahwa Ellie tak bisa mempunyai anak. Karena terbawa suasana, mereka pun berhubungan intim. Kembali kedua orang yang masih tertinggal di dalam kubah. Mereka kembali ke ruangan awal tadi. Tiba-tiba terlihat dari dalam cairan hitam terdapat sesuatu yang bergerak-gerak dan itu seperti ular. Namun itu bukanlah ular, melainkan cacing yang bermutasi setelah meminum cairan hitam. Salah satu dari mereka justru bermain-main dengan makhluk tersebut dan itu menjadi malapetaka bagi mereka. Di pagi hari ketika Charlie bangun tidur, dia melihat ada sesuatu yang aneh di dalam matanya. Terlihat itu seperti cacing. Singkat cerita, ekspedisi pun kembali dilakukan dan terlihat Charlie seperti tidak sehat. Namun dia memaksakannya. Singkat cerita, mereka menemukan teman-temannya yang terjebak di dalam kubah, tewas dengan mengenaskan.
Tiba-tiba ular cacing keluar dari mulut mayat tersebut. Dan ditambah lagi, kini keadaan Charlie semakin parah. Dia lantas dilarikan ke pesawat. Namun Victor selaku anak perusahaan Weyland tidak membolehkan Charlie masuk karena dianggap terinfeksi dan dikhawatirkan akan menular ke seluruh awak kapal. Dengan kondisi yang semakin parah, Charlie pun pasrah dan mengucapkan kata terakhir kepada Ellie. Dan dia dibakar hidup-hidup. Elizabeth yang sedih pun kemudian pingsan. David membangunkan Elizabeth dan bertanya kepada Ellie apakah akhir-akhir ini dia pernah berhubungan intim dengan Charlie. Kemudian Ellie mengatakan iya. David mengatakan Ellie telah hamil. Elizabeth kaget karena dia sendiri tak bisa memiliki anak. Mana mungkin bisa hamil. Lalu David berkata umur kandungannya sudah berusia 3 bulan. Ellie pun semakin heran karena dia berhubungan intim baru tadi malam. Ellie pun panik dan meminta David untuk mengeluarkan benda itu dari tubuhnya. Namun David menolak. Entah apa tujuannya. Yang jelas David sepertinya ingin mengetahui makhluk apa yang keluar nanti dari tubuh Elizabeth. Beberapa waktu kemudian Ellie berontak dan lari dari laboratorium itu. Dia pun berlari menuju medical chamber di mana terdapat alat yang mampu memberikan tindakan medis secara instan. Ellie mengandung anak monster berbentuk seperti gurita. Ellie pun panik dan langsung membunuh makhluk tersebut. Dengan rasa sakit yang dia rasakan, Ellie keluar dari ruangan tersebut. Singkat cerita, Ellie pun menemukan kenyataan lainnya bahwa kakek Weyland yang berada di hologram dulu yang dikabarkan telah mati ternyata dia masih hidup. Dan ternyata maksud dan tujuan ekspedisi ini adalah untuk menemukan The Engineer dan meminta untuk dirinya kembali dimudahkan kembali. Karena kakek Weyland hanya punya waktu beberapa hari saja sebelum dia mati. Ellie yang mengetahui keadaan itu semakin heran dengan tujuan yang sebenarnya. Dia pun menyarankan untuk kita semua pulang karena di sini hanya ada mara bahaya. Namun saran itu ditolak mentah-mentah. Kemudian para peneliti dan kakek Weyland pun pergi ke kubah itu lagi. Di sana mereka menemukan kembali guci-guci aneh yang tadi, namun dengan jumlah yang begitu banyak. Ternyata kubah itu adalah pesawat, bukanlah sebuah tempat tinggal. David pun menuntun kakek Weyland ke ruangan kendali dan mereka menemukan sleeping chamber milik para engineer. David pun membuka peti itu dan sang engineering pun kembali bangun. David berusaha berkomunikasi dengan makhluk itu dan yang terjadi semua kru dibantai oleh sang engineer termasuk Weyland dan David yang tewas di sana. Kemudian makhluk itu kembali menghidupkan pesawat dan akan lepas landas. Dan Dr. Elizabeth menyadari tujuan dari engineer itu yang sebenarnya yaitu menghancurkan kehidupan di bumi yang telah mereka ciptakan miliaran tahun lalu. Elizabeth pun menghubungi sang kapten dan menjelaskan semuanya. Kemudian dengan pertaruhan nyawa yang dipimpin oleh sang kapten, dia pun mengerahkan seluruh bahan bakar untuk menabrakkan pesawatnya ke pesawat engineer tersebut. Kini semua kru tewas kecuali Fix dan Elizabeth yang berhasil selamat menggunakan kapsul penyelamat. Namun Fix tak lama juga tewas setelah tertimpa pesawat sang engineer. Kini tersisa Ellie seorang diri. Dia pun masuk ke pesawat penyelamat dan mulai memulihkan oksigennya. Namun terdengar suara gaduh dari dalam medical center. Ternyata si gurita anak dari Elizabeth pun masih hidup, justru tumbuh menjadi besar dan mengerikan. Kemudian terdengar pintu didobrak. Ternyata si engineer masih hidup dan mengincar Elizabeth. Beruntungnya pintu medical berhasil terbuka dan engineering pun diserang oleh gurita dan kemudian tewas. Ellie yang sudah pasrah pun menangis di luar. Lalu terdengar sebuah suara.
dan itu adalah David yang masih hidup dan meminta tolong. Ellie mengatakan, kenapa aku harus menolongmu? David pun menjawab, itu karena dia bisa mengoperasikan pesawat alien dan bisa pergi dari tempat ini. David mengatakan di planet ini terdapat banyak pesawat yang seperti itu. Ellie pun mengatakan kepada David, aku tak ingin pulang ke planet bumi. Aku ingin pergi ke tempat di mana si engineer itu berasal. Karena Elizabeth terlanjur basah dan dia mengetahui tujuan engineer itu, yaitu memusnahkan manusia. David pun menyetujuinya. Mereka berdua pun pergi ke tempat di mana semuanya berawal dan kemudian mengirimkan transmisi di mana tidak ada yang boleh mendarat di planet ini. Karena di sini hanya ada kematian. Kemudian film pun berakhir. My name is Elizabeth Shaw, last survivor of the Prometheus. I'm still searching.